jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, katakan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sikira lama takana yara lama yara lama yara lama yara lama. Mari kita sembah Tuhan. Mari agungkan Dia. Mari koneksikan rohmu dan hatimu siang hari ini. Glory, haleluya. Siara lama yara lama yara lama yara lama. Siara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Haleluya. Kau di dalam kami, Kau beserta kami. Haleluya. Sini dia la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Haleluya. Tiada lama lama. Tiada mustahil bagimu. Tiada mustahil bagimu. Tiada lama tiada lama. Tiada lama tiada lama tiada lama ya se. Terima kasih. Shigara lama nana ya lama. Haleluya. Siginara lama. Terima kasih. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Lebih besar dari segala apapun. Lebih besar dari kekhawatiran kami, lebih besar dari kecemasan kami, lebih besar dari negative thinking kami, lebih besar daripada perasaan kami, lebih besar dari ketakutan kami. You are greater Lord. Engkau lebih besar dari segala-galanya. Bukan hanya Engkau lebih besar, tapi terlebih lagi firman-Mu mengatakan bahwa Engkau tinggal di dalam setiap kami. Engkau tinggal dan berdiam di dalam setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan pemahaman akan firman-Mu, kami boleh berkata pada siang hari ini, siapa yang dapat melawan kami? Siapa yang dapat menghancurkan kami? Siapa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu? Karena Engkau sendiri yang diam, bekerja, bergerak di dalam setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini kami mohon biarkan sekali lagi kami, orang-orang muda-Mu boleh melihat the greatness, kebesaran kuasa-Mu, kebesaran kemuliaan-Mu, kebesaran kasih, kebesaran pengharapan yang Kau berikan kepada setiap kami. Christ in us, the hope of the glory. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan itu tinggal di dalam setiap kami dan tinggal di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan,
Dengan pemahaman ini, dengan keyakinan kami, biarkan kami boleh menghadapi segala macam hambatan, rintangan yang ada di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau semakin dipermuliakan, kerajaan mulai datang Tuhan lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat fellowship kami siang hari ini. Kuatkan setiap kami, kuatkan hati dan roh kami Tuhan. Siang hari ini lewat kuasa firman-Mu dan Roh-Mu. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk boleh diperkaya, boleh dijamah sekali lagi dan kebesaran kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami mau menyambut Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap menyambut kegerakan Tuhan dalam hidup kita siang hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Thank you. Saya ucapkan shalom. Semua gak bosan ya lihat pagi lihat saya, siang lihat saya. Ya, ini pertama kali, the first time saya ngisi di youth di tempat ini ya. Namanya apa? Punya nama? MC Youth. Oke. Kemarin saya baru follow IG saudara. Pengakuan dosa ya. Oke. Oke, saudara, mungkin saya mau siang hari ini just sharing aja ya, nggak teaching dalam pengertian seperti tadi pagi, mungkin enggak ya kalau sama anak-anak muda, sama rekan-rekan muda kita santai-santai aja ya, tapi tetap serius ya. Saya bersyukur masih dipercaya untuk sharing dengan anak-anak muda, jadi saya masih dianggap muda gitu. Ya. Dan kemarin rekan-rekan saya lagi baca sebuah buku ya. Buku ini menceritakan tentang kesaksian atau testimoni gitu, kurang lebih biografi sebuah buku yang tadi saya kutip tadi pagi di khotbah, yaitu bukunya Richard Foster. Nah, sudah ada sesuatu yang menarik di buku itu, karena di awal di buku itu si Richard Foster, pendeta Richard Foster sekarang udah tua ya, tapi keren sih kalau boleh search nanti di Google Richard Foster gitu ya, orangnya pakai rambutnya putih gitu panjang terus pakai ekor kuda gitu ya, saudara, kayak orang Indian gitu. Nah, biasanya kalau buku kan ya just buku gitu aja ya, dia nulis gitu ya. Tapi yang nulis buku ini sebenarnya bukan dia, cuma dia kasih introduction karena dia yang diceritakan di buku itu. Terus ada sesuatu yang menarik buat saya karena dia ngomong begini, di introduction-nya itu dia ngomong gini. Kalau di Indonesia kan saya langsung Indonesiakan aja, dia ngomong nih, surat dari Richard Foster kepada diriku yang lebih muda. Ya, gitu ya. Jadi surat Richard Foster kepada diriku yang lebih muda. Jadi dia berandai-andai kalau misalnya saudara dia ketemu dengan dirinya yang lebih muda saat ini, kira-kira dia ngomong apa sih? Dan di introduksinya itu dia apa istilahnya kasih curhatan hatinya itu. Saya juga mikir ya, saya terinspirasi dari itu. Saya mikir ya, iya ya. Kalau saya ketemu diri saya yang lebih muda, saya masih muda, tapi ada diri saya yang lebih muda gitu ya, 20 tahun yang lalu gitu ya, saudara. Saya kira-kira mau ngomong apa ya? Kalau andai kan hari ini saya khotbah di apa tadi? GAB Mac Youth MC Youth nih. Kok Mac Youth tadi McDonald lagi saudara ya. MC Youth gitu ya. Misalnya saya cuma di sini saya dengerin saya khotbah gitu ya. Kira-kira saya mau bagi apa ya sama saudara gitu. Saya mau sharing apa sih gitu ya. Itu yang menginspirasi saya gitu. Karena saya percaya jadi anak muda di zaman sekarang, saya jadi anak muda Kristen di zaman sekarang itu beda jauh sebenarnya juga dengan zaman saya, walaupun sebenarnya berpautnya juga enggak panjang-panjang sekali ya. Saya bukannya di zaman dinosaurus gitu, enggak kan saudara. Tapi tantangan dan challenge-nya itu beda banget saudara. Nah, ketika saya dikasih tahu ya, that the first time ya, Pak nanti sharing ya saya panggil Ko ya. Kalau di raya Pak, kalau di youth jadi Ko gitu ya saudara ya. Pak nanti sharing ya ke anak teman-teman youth. Oke, saya mikir apa ya yang saya mau sharingkan gitu kepada diri saya yang lebih muda dan kepada rekan-rekan muda. Jadi saya beranggap gini, kalau saya lagi bagi firman buat rekan-rekan muda itu seperti andai kata saya ada di situ terus saya ngomong apa ya? Kan saya sudah melalui itu. Tapi kalau saya nengok kira-kira 20 tahun lagi, saya mau ngomong apa? Nah, siang hari ini saya mau bagi sesuatu mungkin saudara yang not just teaching gitu ya, preaching gitu ya. Saya lebih menganggapnya ini semacam
nasihat gitu, anggap saya big brothermu gitu ya, anggap kakakmu gitu, atau anggap ya abangmu gitu ya saudara. Dan saya coba untuk kasih insight kepada kita semua gitu ya. Apa yang harus kita lakukan saudara sebagai anak-anak mudanya Tuhan? Hal-hal apa? Saya tentu saja nggak bisa bagi semuanya, tapi saya sangat terinspirasi kalau saudara suka dengerin khotbah dan lihat flyernya, kurang lebih saudara bisa nangkep lah kira-kira saya mau khotbah tentang apa gitu kan. Kalau judulnya aja The Facing the Giant gitu ya. Giant raksasa. Saudara kira-kira mikirin siapa sih di Alkitab? Kira-kira Ko Gunawan mau bagi apa sih kalau flyernya Facing the Giants? Nah iyalah, nggak mungkin lah khotbah Yunus kan, nggak mungkin kan. Yunus gimana raksasanya gitu, oh ikannya gitu, oke. Tapi kalau Yunus bukan facing the giant, tapi eat the giant gitu ya saudara. Tapi kok facing the giant, kita semua pasti at least know lah. Kita akan bicara tentang satu kisah yang sangat populer di kalangan, mungkin kalau kita sekolah minggu, dari sekolah minggu kita dengerin itu gitu ya. Tentang David and Goliath, tentang Daud dan Goliath. Tapi saya nggak akan cerita tentang Daud Goliath. Saya akan coba. Dan saudara, saya bersaksi bahwa ketika saya nyiapin ini, saudara, saya dapetin rema-rema yang baru gitu loh. Saya dapetin, ini bahasa karismatiknya kan gitu ya, dapetin rema-rema yang baru, dapat pencerahan-pencerahan yang baru yang sebenarnya ini kalau saya mau tulisin semua nggak selesai ini khotbah sampai jam 4 jangan-jangan gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Ya, yuk kita buka aja Alkitab kita lebih dulu di dalam 1 Samuel, kita siapin aja Alkitab kita 1 Samuel. Ya, siang hari ini saya bicara tentang David and Goliath gitu ya. 1 Samuel 17. Saya jelas nggak akan baca semuanya. Saya akan mulai dari sini saja ya. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, sebagai pengantar aja, saudara. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya baca ya, 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tenteranya untuk berperang, dan mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah itu ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal, itu kurang lebih ada yang mengatakan 3 meter, ada yang mengatakan 2 meter. Di sini ada yang tingginya 2 meter? Enggak ada ya. Saya 1,7 sih gitu ya. Kalau 2 meter ya, kalau 3 meter lebih gede lagi saudara ya. Cari yang tertinggi dari saudara, bayangkan gitu ya. Dan kemudian ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Kemarin saya baca kurang lebih 58 kilo. Wih, bajunya aja 58 kilo saudara ya. Luar biasa ini orang ya. Dan dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah, sampai di situ dulu. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang tadi Samuel 1 Samuel 17 dibuka tentang Goliat, saudara. Tapi pernah mikir nggak sebenarnya kenapa sih kisah Goliat ini ditampilkan saudara di dalam Alkitab? Ya. Kenapa kisah Goliat ini diceritakan? Kenapa kisah Goliat ini direkam di dalam Alkitab? Nah, kalau kita pelajari, kita baca ya dari pasal 15, 16, 17 dan seterusnya, sebenarnya kisah Goliat ini kan ada di dalam sebuah story yang lebih gede, yaitu story-nya tentang Daud gitu kan. Jadi Goliat ini ada di dalam story-nya Daud. Jadi sebenarnya kalau kita mau baca, Goliat ini bukan aktor utamanya sebenarnya, tapi aktor utamanya, pemeran utamanya itu sebenarnya mau bicara tentang Daud. Nah, Daud ini jadi sesuatu yang sangat penting di dalam Alkitab, karena selain dia ada raja yang diperkenan Tuhan, nantinya kita akan belajar dari Daud inilah keluar Mesias gitu kan. Tuhan Yesus lahir dari keturunan Daud atau David gitu ya.
Nah, saudara, kalau kita baca dari kacamata itu, maka saya katakan 1-17 ini sesuatu yang sangat penting dalam kisahnya Daud. Kenapa? Karena setelah kisah kita tahu endingnya, Daud berhasil mengalahkan Goliat, saudara. Maka di situ saudara akan melihat saudara promosi Tuhan itu mulai terjadi dalam kehidupannya Daud, gitu kan? Dia mulai dikenal oleh Saul, dia mulai dikenal oleh orang Israel, dia mulai dipuji-puji sampai endingnya nanti Saul jadi jealous gitu kan, sampai cemburu sama Daud gitu ya. Karena itu adalah the turning point, makanya saya katakan 1-17 kisahnya Goliat ini adalah turning point, atau bahasa saya siang hari ini adalah divining moment. Momen yang, salah satu momen yang menentukan di dalam kehidupan Daud. Nah, saya harus ngomong ini saudara, karena kita harus mundur sebentar. Kita harus bisa akan memahami ini jadi sesuatu yang penting. Kalau saudara ngerti ini saudara, satu hal ini, bahwa Tuhan nyelamatin kita, Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus, Tuhan kemudian kasih kita firman dan pemahaman, itu bukan hanya sekedar Tuhan mau melakukan itu. Tapi saya sangat percaya bahwa setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan jadi orang percaya, jadi murid Kristus dari hari ini. Karena Tuhan itu punya rencana yang spesifik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan itu punya satu visi yang spesifik dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya calling, saudara, panggilan yang akan hanya saudara sendiri yang bisa menggenapi. Itu yang saya sangat percaya sampai hari ini, dari saya dulu youth sampai hari ini saudara. Saya sangat percaya saudara bahwa kalau Gunawan hilang, enggak ada Gunawan KW2 gitu saudara. Enggak ada yang akan bisa gantiin saya, enggak ada yang akan bisa gantiin saya untuk genapi panggilan Tuhan. Ya, dan seorang dulu kakak pembina saya mengatakan begini, kalau kita itu hilang dari hatinya Tuhan, itu akan ada lubang yang gak akan bisa diisi oleh siapapun. Gitu ya. Oleh karena itu pastikan sudah siang hari ini ketika engkau jadi orang percaya, jadi orang Kristen, jadi murid Kristus, sudah bukan hanya dipanggil percaya, tetapi ada satu panggilan, action yang akan sudah genapi dalam hidupmu. Saya gak tahu itu apa, karena masing-masing kita itu akan beda-beda. Betul ya? Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, saudara, dikatakan bahwa, yuk kita baca ya, 2 Timotius 1 ayat 9. Dua Timotius 1 ayat 9 dikatakan begini, Paulus mengatakan kepada Timotius, anak rohaninya, yuk kita baca bareng-bareng, 2 Timotius 1 ayat 9, 2, 3, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita sendiri, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum apa? Perhatikan kalimat ini, Paulus ngomong sama anak rohaninya Timotius, dialah yang menyelamatkan kita dan dialah yang memanggil kita dengan holy calling, dengan panggilan kudus. Jadi pastikan setiap Anda, kalau Anda ngaku Anda telah diselamatkan, berarti di dalam dirimu itu ada panggilan Tuhan. Ya. Jadi jangan ngomong gini, saya cuma diselamatkan aja Kak. Kalau panggilan tuh Kak Evir misalnya gitu ya. Enggak saudara. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan setiap kita yang terpanggil percaya, di dalam panggilan percaya itu include di dalamnya ada fitur holy calling. Ya. Ini harus kita ngerti dulu. Sebab kalau kita enggak ngerti ini, kita akan sia-siakan hidup kita gitu loh. Tadi kan saya tadi pagi bicara tentang purpose ya saudara ya. Banyak hari-hari ini kan banyak orang merasakan hidup tuh kok gini-gini aja ya. Hidupku tuh kok mungkin sama aja dengan yang lain. Atau mungkin menjalani kehidupan ini ordinary. Ya sukses sih, berhasil, mungkin ada yang seperti itu. Tapi merasakan ada semacam kekosongan saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa setiap kita, entah sebenarnya percaya atau tidak percaya, di dalam dirinya itu Tuhan sudah mendesain setiap kita untuk ada sebuah panggilan, visi, tujuan khusus yang hanya Anda yang bisa menggenapi itu. Nah itu kapan, itu bagaimana, saya nggak tahu. Karena skripnya untuk tiap kita itu nggak sama gitu loh. Saya nggak bisa kasih tahu sama saudara, kecuali Tuhan bocorin sedikit sama saya, bisa. Itu namanya karunia nubuat gitu kan saudara. Tapi saya nggak tahu saudara.
Tapi pastikan ini, saudara, ada sebuah misi, visi yang hanya engkau yang bisa menggenapi. Nah, saudara, dari momen ketika kita dipanggil percaya kepada Tuhan Yesus, sampai kemudian kita menggenapi visi ini di dalam titik yang paling kulminasi, ada hal-hal yang harus kita jalani, saudara, yang akan mengarahkan kita bisa sampai kepada tujuan ini. Itu enggak hanya sekali, saudara, tapi saya boleh ilustrasikan semacam kayak titik-titik gitu ya. Ada hal-hal, saudara, sepanjang kehidupan kita itu ada momen-momen, saudara, yang khusus di mana ketika kita bisa mengenali momen ini dan kita catch the moment, kita masuk dalam momen itu akan mengarahkan engkau, saudara, melontarkan engkau masuk ke dalam destinimu. Itu kalau bahasanya yang sekolah Alkitab, itu namanya kairos katanya. Ya. Waktu khusus. Ya hidup kita ini ya memang hidup toh saudara. Tapi kan ada momen-momen khusus yang spesial. Contohnya yang pasti, yang Anda sudah melewati semua. Saat kamu lahir itu defining moment. Oh iya toh, dari tidak ada jadi ada, itu kan defining moment. Ya. Defining moment yang lain misalnya, kamu sekolah SD di sekolah ini, misalnya bukan di sekolah itu. Buat saya itu defining moment. Ya. Mungkin kamu mengalami sesuatu misalnya, trauma atau apa saudara, atau satu kejadian yang mengubahkan hidupmu, itu defining moment saudara. Dan Tuhan merancangkan dari saat kita percaya sampai kita bisa mengenapi ini ada defining moment. Ada momen-momen yang Tuhan pakai untuk melontarkan kita masuk ke dalam visi yang Tuhan punya dalam hidup kita, saudara. Dan tugas kita itu bukan menciptakan kairos, tugas kita bukan menciptakan momen, tapi tugas kita adalah mengenali defining moment itu. Ya. Banyak orang kemudian buat saya melarikan diri dari defining moment, sehingga kemudian apa, saya katakan bukan hilang sih, tapi mungkin agak muter agak panjang, muter agak jauh, saudara, semacam itu, saudara, sehingga untuk bisa mengenapi visi itu. Nah kalau saudara lihat di dalam Alkitab, tadi saya katakan callingnya itu sangat banyak sekali. Contoh, Daud, callingnya apa? Jadi raja. Betul? Esther, callingnya apa? Menyelamatkan Israel. Ya itu tujuan hidupnya Esther, itu cuma itu tok saudara. Ya saudara. Tapi untuk saudara kalau belajar Esther bisa sampai menggenapi itu, enggak gampang. Nehemia punya calling apa? Bangun tembok. Ingat bukan Yunus yang disuruh bangun tembok, Nehemia. Itu itu callingnya Nehemia. Atau siapa lagi kalau saudara ngomong ada Daud, ada Esther, ada Nehemia, Ezra misalnya. Apa? Bring the revival, ya, kebangunan rohani. Yusuf memelihara Israel, saudara. Jadi seluruh kisahnya Yusuf itu sebenarnya misi itu. Dan ada defining moment yang dimainkan. Misalnya kalau Yusuf apa? Waktu dimasukin ke sumur, itu defining moment. Orang mungkin nganggapnya itu cilaka gitu kan. Itu kecelakaan, itu nasib buruk gitu ya. Tapi dari kacamata surga itu salah satu defining moment, benar nggak? Ya orang boleh berandai-andai sih, tapi menurut saya kalau Yusuf nggak masuk sumur, ya mungkin Yusuf nggak ada di sana gitu kan, betul kan saudara, betul ya saudara, itu defining moment. Nah salah satu defining momennya Daud itu adalah ketika dia berhadapan dengan Goliat dan dia bisa mengalahkan Goliat. Nah saya katakan yang saya sharingkan ini bukan satu-satunya pelajaran tentang defining moment. Setiap tokoh di dalam Alkitab karena skripnya beda, panggilannya beda, defining momennya beda. Cara kerja Tuhan di dalam setiap orang ini enggak sama. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud ini adalah salah satu bagaimana kita bisa peka sih kepada defining moment yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa yang bisa kita pelajari? Ada beberapa. Satu misalnya, yang saya baru belajar sekarang saudara, bahwa defining moment dalam kisahnya Daud, defining moment di dalam kehidupan Daud itu terjadi justru saudara di dalam sebuah ordinary life. Jadi momen yang menentukan dalam kehidupan Daud itu terjadinya justru ketika Daud itu melakukan kehidupannya yang biasa, yang setiap hari. Betul ya? Saya kutip, saya nggak sempat buatin PowerPoint saudara, tapi ada seorang yang namanya Rich Mullin, dia seorang musician. Dia ngomong begini saudara, David
didn't kill Goliath because he set out to slay giants. He set out to give sandwich to his brother and Goliath got in the way. Dia ngomong gini, Daud itu enggak bunuh Goliat karena memang ingin bunuh raksasa gitu loh. Ceritanya kan enggak gitu ya, Daud enggak mau, ayo mana raksasa, ayo mana raksasa, ayo cari di pasar mana di sini ya saudara, ayo cari raksasa. Enggak saudara, Daud enggak cari-cari raksasa. Kalau sudah baca sebentar ya saudara, Daud bisa ketemu Goliat itu frame-nya apa sih? Sama papanya disuruh nganter roti, kan gitu kan saudara. Coba saudara baca itu, di mana itu? Cari-cari roti. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 19. 1 Samuel, mana 1 Samuel? 1 Samuel 17 ayat 17 dan 19. Itu bawahnya tadi yang kita baca ya. Dikatakan begini. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, katanya Rizmiulin itu sandwich ya. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ayat 19, Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Jadi kisahnya Daud bisa ketemu Goliat ini gara-gara apa? Papanya ngomong sama Daud, Daud kamu kirim ya sandwich ke brothermu ya, ke kokomu ya, ke kakakmu ya. Dalam rangka Daud taat sama papanya, disuruh bawa sandwich, endingnya dia ketemu Goliat gitu loh saudara. Apa yang kita bisa pelajari gini saudara, bahwa defining moment dalam hidup kita yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu kadang-kadang justru muncul ketika kita taat dan sedang menjalani saudara, kehidupan kita daily. Paham? Saya ini DNA rohaninya memang suka yang heboh-heboh saudara gitu ya. Nggak tahu, saya emang diciptain begitu sih. Saya suka gitu loh saudara. Satu wow, itu kebaktian, semua tumbang. Wah, saya senang gitu ya saudara. Kalau kebaktian biasa-biasa aja. Makanya doa kita, Tuhan jangan jadikan ibadah ini menjadi ibadah yang biasa-biasa saja kan gitu kan saudara. Kita kan sering doanya seperti itu gitu. Orang karismatik bro gitu kan. Sukanya itu sesuatu yang sensasional gitu loh. Dulu sudah mungkin berpikirnya gini, kalau saudara dipakai Tuhan, saudara mungkin berpikirnya defining momennya Tuhan pakai saudara ini pasti sesuatu yang wow gitu. Tiba-tiba saudara doa, malaikat nongol di kamar gitu kan. Hai anakku gitu kan. Atau misalnya apa, saat saudara penyembahan tiba-tiba ada emas yang jatuh ke kepala saudara. Misalnya kayak gitu saudara. Maksudnya something yang spektakuler. Saya nggak masalah dengan itu sih. Saya nggak masalah dengan itu. Dan saya percaya Tuhan masih melakukan itu. Tapi yang saya pelajari dari Daud, defining momennya Daud itu terjadi justru dia lakukan hal yang biasa. Nah, kecenderungan kita kalau saudara sama saya, itu kecenderungannya kita mengabaikan hal yang biasa gitu loh. Kamu layani ya sekolah minggu hari ini, kenapa? Gurunya sakit perut, misalnya kemarin kan saya dengerin ada yang sakit perut katanya kan, di khotbah ya. Sakit perut misalnya kayak gitu. Saya mikir, aduh, kok gantiin sekolah minggu sih? Dan alasannya nggak heroik lagi gitu kan, gantiin gurunya karena gurunya yang bertugas sakit perut gitu kan. Kadang-kadang kita berpikir, ada semalas deh. Gitu. Lain dong kalau misalnya begini, gantiinnya pendeta A yang mestinya KKR di stadion misalnya lagi sakit perut, gantiin dia KKR. Oh, saudara anggap itu defining moment kan? Oh, atau WL gitu di KKR 1000 orang defining moment kan? Tapi kalau misalnya saudara disuruh gantiin guru sekolah minggu, ngajarin anak-anak kecil yang 10 orang, tapi yang luar biasa itu saudara nggak anggap itu defining moment. Tapi saya belajar dari kehidupan saya secara pribadi dan belajar dari Daud. Justru defining moment ini terjadinya, justru saya nggak pernah mengharap gitu loh. Saya nggak pernah berharap saudara bahwa itu akan menjadi defining moment. Defining moment itu biasanya selalu begitu saudara. Ketika kita harus ngelewati, setelah ngelewati, lihat ke belakang, kita bilang, wow itu keren ya.
Salah satu contoh, saudara, saya katakan, saya hari ini bisa ketemu dengan saudara, khotbah dengan saudara. Itu salah satu defining momennya apa? Sederhana, saya disuruh khotbah di gereja yang kecil. Yang kecil aja, saudara. Nggak ada yang spesial di gereja itu, saudara. Dan saya juga nggak punya pikiran macam-macam, saudara. Tapi saya belajar begini, saudara. Dan mari kita belajar bersama-sama. Belajar untuk taat apapun yang Tuhan suruh kepada kita untuk melakukan. Walaupun itu kelihatannya itu nggak ada, nggak ada artinya gitu loh, saudara. Ya. Dan saya katakan, saya nggak punya waktu untuk kesaksian panjang ya, saudara. Tapi saya katakan dari saya disuruh melayani gereja yang kecil itu, dan saya katakan ya, itu kemudian saudara kalau saya lihat itu jadi defining momennya saya, yang Tuhan melontarkan saya lewat hal itu, saudara. Sampai saya belum bersaksi, siang hari ini saya bisa bicara dengan saudara, ya gara-gara saya itu pergi melayani di gereja kecil itu. Itu kalau enggak, saudara, ya Tuhan bisa pakai 1001 cara, macam cara sih orang bisa ngomong gitu. Tapi saya ngatakan begini, dalam kaitan dalam story saya, itu defining moment. Jadi jangan sekalipun ngomong begini ya saudara, hanya pelayanan kecil, hanya ngunjungi orang, hanya ketemu sama orang, saudara jangan, saudara. Mari kita belajar dari awal, dari kehidupan kita yang masih muda. Apapun opportunity, apapun kesempatan, apapun momen, apapun kairos yang Tuhan tempatkan di hadapan kita, sekecil apapun, seburuk apapun, setidak menarik apapun, saya katakan ambil itu. Amin, saudara. Betul kan? Saudara bisa lihat itu pola itu berceceran di mana-mana di Alkitab, saudara. Tuhan Yesus waktu ngubah air jadi anggur. Saudara lihat apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Air apa itu? Itu bukan air aqua atau air mineral. Enggak, saudara. Itu air basuh kaki, saudara. Itu air cuci kaki itu loh. Itu yang diubah jadi anggur. Terus Tuhan ngomong apa? Ya makanya Maria ngomong tahu, apapun yang dia katakan, just do it gitu kan. Nggak usah nanya, just do it gitu. Yesus ngomong, penuhi. Terus Yesus ngomong apa? Bawa ini ke kepala IO-nya lah, istilah IO-nya mantenan gitu lah, IO-nya. Saudara, kalau saudara jadi pelayan itu, saudara kira-kira mau enggak? Ngapain juga air basuh kaki kok disuruh nunjukin, ngapain? Dan saya kasih tahu ya satu hal ya, Tuhan itu seringkali apa? Enggak jelasin semuanya di awal. Itu yang paling kadang-kadang paling payah deh kalau gitu, kadang-kadang paling bikin pusing gitu ya. Tuhan itu enggak nyerah. Nah, kamu nanti kalau kamu taat, kamu nanti akan gini. Enggak, saudara. Kadang-kadang itu di hidden sama Tuhan. Tuhan cuma omong ini, ayo kamu ke sini aja. Ngapain sih Tuhan? Seperti orang bawa tadi loh, air ngapain? Makanya nasihat Maria itu berlaku untuk kita. Apapun yang dia katakan, kerjakan aja. Enggak usah banyak tanya gitu. Karena Tuhan kita kadang-kadang enggak suka explain semuanya sih, gitu ya. Nah, saudara, ketika Daud sudah taat bawa sandwich itu katanya dari Smulin, saudara, ketemu dengan brothernya, maka disitulah dia ketemu dengan Goliat yang menjadi penentu di dalam kehidupannya. Itu pelajaran pertama yang bisa kita pelajari, saudara. Dan saudara, kemunculan Goliat ini juga sesuatu yang luar biasa. Kalau tadi saya katakan bahwa defining moment terjadi di dalam ordinary life, kehidupan yang biasa, dan selanjutnya defining moment ini biasanya terjadi itu lewat hal-hal yang gak enak, kesukaran-kesukaran yang besar, krisis-krisis gitu kan. Kita sebagai orang karismatik kan sukanya gini, use me Lord, use me God gitu kan, saudara. Tuhan pakai aku gitu kan, saudara. Tuhan gunakan aku gitu. Kalau saudara pernah ngundang nabi di sini? Enggak pernah. Orang punya karunia kenabian yang suka tepok-tepok jidat saudara sambil mengatakan firman Tuhan gitu ya, saudara. Ya, sudah dipanggil, kemudian sudah ditumpangin tangan, kemudian Nabi ngomong, kau dipanggil untuk berkhotbah di bangsa-bangsa gitu kan. Wah, saudara kan, wah, aku menantikan saat-saat itu Tuhan gitu kan, saudara. Nah, saudara, untuk bisa ngenapin itu, Anda perlu ngalami defining moment. Nah, selain defining moment tadi terjadinya lewat hal yang menarik, yang kedua yang paling gak seneng itu saudara, itu justrunya bungkusnya itu lewat hal-hal yang gak kita sukai, hal-hal yang saya katakan sebagai krisis, kesukaran besar. Goliat itu tadi loh saudara.
Kalau saya jadi Daud ya saya ngomong gini, ya angkat aja saya jadi raja, nggak usah pakai Goliat lah Tuhan gitu ya. Langsung aja lewat pungutan suara kah, voting lah, polling lah, SMS lah, apapun lah itu kan sudah langsung aja jadi raja. Tapi enggak. Tuhan pakai apa? Goliat sebagai defining moment. Nah, hal yang kedua yang bisa kita belajar tentang divine moment berarti apa? Defining moment ini terjadinya lewat kesukaran-kesukaran yang besar. Jadi hari ini kalau di hadapanmu itu saudara engkau sedang mengalami sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang kayaknya ingin kamu jauhi, saya katakan jangan lari dari itu, karena kemungkinan besar saudara defining momentmu itu ada di situ. Makanya ada sebuah kutipan yang sudah beredar di mana-mana di internet, saya coba cari, dan itu dari mana sih asalnya saya nggak nemu, tapi ada orang yang mengatakan begini, sometimes God will put a Goliath in your life for you to find the David within you. Gitu kan. Tuhan tuh letakkan Goliat di hadapanmu, di jalanmu. Kenapa? Supaya kau bisa menemukan Daud itu di dalam dirimu. Saya katakan kalau Goliat tidak muncul, Daud the king, Daud the warrior juga nggak akan muncul, gitu kan saudara. Betul ya? Hari ini saya nggak tahu benar atau enggak, tapi anak muda kecenderungannya hari ini nggak mau susah, gitu kan? Nggak mau sulit, gitu kan? Yang gampang-gampang wae kak, gitu kan saudara. Kerja sing enak, bayarannya akeh, ora usah susah-susah, itu sing disenangi ya. Terus kabeh yo ngono, aku yo pinginnya ngono saudara. Tapi saudara nggak ada saudara. Dalam kehidupan tuh nggak ada. Nggak ada orang yang suka masalah, nggak ada orang yang suka penderitaan, setuju? Berarti saudara masih normal semua. Tapi saya katakan begini, tapi justru momen-momen paling berharga dalam hidup kita, itu kita dapatkan justru dari kesulitan. Benar enggak? Saudara, otak kita tuh dirancang sama Tuhan tuh sedemikian, sampai ya enggak, saudara memandang itu positif atau negatif ya. Tapi begini, momen senang itu kalau saudara alami, itu cepat hilang saudara, karena memang enggak membekas. Ayo, kamu senang apa? Sarjana, dapat kerja, dapat duit. Ayo, senangnya berapa lama? Kamu ingat momen senang itu? Berapa lama? Ditraktir kopi, apalagi traktir kopi ya. Paling ya ingatnya itu aja, pulang udah lupa kita, apalagi besok paginya, betul ya? Hal-hal yang menyenangkan tuh cepat hilang. Tapi coba hal-hal yang enggak enak, diputus pacar. Itu sampai 30 tahun kemudian gitu kan saudara. Artinya apa? Enggak tahu, brain kita itu memang begitu sudah diciptain. Kalau itu pain, itu enggak enak, itu melekat loh saudara. Saya nanya kenapa ya Tuhan merancangkan seperti itu ya? Salah satu saya ngomong begini, sebab lewat kesakitan kita, lewat penderitaan kita, Tuhan ingin kita menemukan ada sesuatu yang pelajaran yang berharga. Saking berharganya saudara, sampai di package dengan sesuatu yang tidak akan hilang dalam hidupmu. Nah makanya kalau tidak direspon baik, jadi namanya trauma ya. Didik saya trauma saya kak, gitu. Trauma saya kak, gitu kan. Kesehatan mental. Sekarang dididik mental ya, sudah ya. Ya, tapi di sisi lain itu kebenarannya ada sesuatu yang luar biasa. But defining moment dibungkus Tuhan itu lewat namanya Goliat. Makanya saya katakan saya encourage kepada setiap kita, ojo wedi saudara. Jangan takut. Be brave, saudara. Jadi berani. Ketika ada tantangan, saudara, hadapi itu. Saudara. Когда ada Goliat, kalahkan itu, saudara. Sebab percayalah saat ada Goliat di depanmu, berarti Tuhan sedang menciptakan Daud itu ada di dalam dirimu. Seorang pejuang tidak dilahirkan sudah dalam kenyamanan. Seorang pejuang dilahirkan di dalam peperangan. Wah keren itu bisa jadi ini sudah ditulis di Facebook, Twitter ya saudara, itu keren ya. Saya katakan, ini bukannya good preaching, saya bukannya good sermon, that's the good lesson in life. Sampai hari ini saya harus terus mengingatkan diri saya, kalau saya ngalami hal yang nggak enak, hal yang sulit, maka saya katakan apa saudara? Ini waktu promosimu bro. Ini waktu promosimu, ini waktunya engkau naik level, the next level. Kita senang banget kalau dinubuatin, engkau akan masuk ke musim yang baru, haleluya. Orang ngerti nek musim baru ini harus lewati ngono kuwi saudara, ya kan saudara. Ya tapi Tuhan memang enggak memberitahu itu, sebab nek Tuhan kasih tahu itu kamu enggak berani masuk gitu kan saudara. Tapi percayalah itu. Saya enggak tahu engkau hari-hari ini sedang alami apa.
Tapi kalau engkau menghadapi pergumulan, kesulitan yang kelihatan mustahil, yang kelihatannya itu Goliat yang akan menggerus engkau, percayalah bahwa ketika Goliat itu ada di hadapanmu, Tuhan sedang menciptakan warrior di dalam dirimu. Ya, itu pelajaran yang kedua yang saya pesankan buat saudara. Yang ketiga, saudara, kita harus berani, saudara, menemukan dan masuk dalam defining moment kita. Sebab yang ketiga, pelajaran dari defining moment. Sebab defining momentmu itu akan menginspirasi orang lain. Ya, defining momentmu itu akan menginspirasi orang lain. Ingat saudara bahwa kita nggak diciptain itu untuk diri kita sendiri kan. Kita diciptakan tuh jadi berkat kan katanya gitu ya, untuk jadi melayani orang lain. Caranya apa sih melayani itu gimana? Melayani itu luas sih. Salah satu buat saya, cara saya melayani lewat hidup saya adalah, kalau lewat pengalaman saya, orang bisa terinspirasi dan lakukan sesuatu buat Tuhan, itu adalah salah satu bentuk pelayanan saya. Saudara lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-51. 1 Samuel 17 ayat yang ke-51. Yuk baca ya. 1 Samuel 17 ayat 51 sampai 54. Yuk kita baca 51 sampai 54. 51 mulai 1 2 3. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, diunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim sampai Gad dan sampai ke Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu apa? Menjarah perkemahan mereka. Ayat 54, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya ke dalam kemahnya. Orang banyak ini mesti selalu telat tok saudara ya. Israel ini selalu telat tok saudara ya. Saudara kalau lihat sudah di awal, Israel itu ketakutan banget saudara. Filistin tuh enggak mau perang sama Israel. Ya. Solusinya apa? Kirimin Goliat. Goliat cuma ngomong ini, kirim jagomu satu. Kalau jagomu bisa ngalahin aku, Filistin kalah. Kalau aku bisa ngalahin jagomu, kamu kalah. Challenge saudara, tantangan loh saudara. Ditantang itu. Israel ketika dengar itu, ngapain? Saya gitu? Enggak saudara. Mundur saudara, ketakutan, afraid gitu kan. Saul ngapain saudara? Saul rapat saudara. Ya enggak ada yang salah sih dengan rapat gitu ya. Tapi rapat. Rapat terus gitu ya. Enggak tahu apa yang dirapatin saudara ya. Rapatkan barisan, rapat gitu ya saudara. Sampai muncul si Daud ini saudara. Perhatikan ini sudah kemenangan Daud buat saya, defining moment Daud, itu bukan hanya sekedar defining momennya Daud, saudara. Itu menjadi defining momennya apa? Israel. Kemenangan Daud itu menjadi kemenangan Israel. Makanya saya katakan gini, kita nggak boleh kalah dengan masalah kita. Kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh menyerah saudara, dalam pergumulan kita. Sebab apa? Setiap storymu itu akan jadi dua. Menjadi story kemenangan atau menjadi story kekalahan. Dan itu akan menjadi dua saudara, menjadi inspirasi kemenangan atau inspirasi kekalahan. Perhatikan hal ini saudara, kita nggak hidup untuk diri kita sendiri. Kita ini community, saudara, komunitas. Artinya gini, kemenangan yang kamu dapat satu orang di tempat ini akan mempengaruhi engkau sebagai komunitas di tempat ini. Bukannya komunitas youth di tempat ini, tapi gereja di tempat ini. Bukannya gereja tempat ini, tapi juga gereja-gereja di Surabaya. Bukannya gereja-gereja di Surabaya, tapi juga gereja-gereja di Jawa Timur, gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di seluruh dunia. Kadang-kadang nggak mikir itu. Benar nggak, saudara? Saudara, salah satu revival terbesar yang dicatat sudah di dalam sejarah adalah Pentakosta kedua yang terjadi di Topeka, Kansas.
Sudah tahu kebaktian di Topeka, Kansas, saudara, yang dimulai itu dari mana? Dari sebuah kandang kuda yang kecil, yang kumuh, saudara. Dan disitulah Roh Kudus turun, saudara, dan melawat. Dari tempat yang kumuh, yang kecil itu, saudara, maka revival tersebar, spreading the fire, api itu menyebar, saudara, sampai ke seluruh dunia, sampai hari ini. Kekalahanmu akan juga berefek kepada orang lain. Kemenanganmu juga akan berefek kepada orang lain. Hari ini, saudara, kita harus menangis juga. Karena banyak di Amerika ya, saudara, kita berdoanya di Indonesia kagak sih, tapi katanya kononnya nubuatannya begini, the next is Indonesia, gitu, saudara, yang nggak tahu, saudara, ya. Tapi di Amerika 10, mungkin 5-7 tahun terakhir, saya dapatnya hamba-hamba Tuhan dari semua aliran, mau reform kayak karismatik, Pentakosta, Injili, saudara, itu berjatuhan, saudara. Skandal uang, skandal seks, skandal, wah, saudara. Saudara tahu enggak, saudara? Ketika ada hamba Tuhan besar, saudara, yang dipakai Tuhan kemudian jatuh, apa dia tok yang jatuh? Enggak. Itu mempengaruhi banyak orang. Banyak orang yang mungkin memanuti dia, menjadikan dia teladan. Dia katakan, ya Allah, sekelas dia aja bisa jatuh, apalagi gue, gitu kan. Ini bahasa Jakartanya gitu ya. Sekelas dia aja bisa jatuh, apalagi aku, gitu. Atau mungkin kecewa, loh dia kok bisa jatuh ya, kan gitu. Itu defining moment kekalahan. Tapi saudara, defining moment yang keberhasilan itu juga memotivasi. Ya, kemarin misalnya saya ke Bekasi, saudara, bulan kemarin. Saya menghadiri satu event di gereja kecil, sudah gereja yang kecil. Tapi mereka ngumpulin sekitar, enggak banyak sih, 250 orang muda. 250 orang muda, itu mereka berdoa dari jam 2 siang sampai jam 8 malam, non-stop, hanya break sekali. Saya ikut. Saya ngomong gini, spesies jenis ini ternyata masih hidup ya, gitu ya. Ternyata masih ada anak-anak muda yang seperti itu, yang saya dulu lihatnya pada zaman-zaman saya, api-api semangat, nyembah Tuhan, berdoa, bersyafaat, kayak begitu, saudara. Dan ketika saya pulang, saya itu so blessed banget gitu. Saya diberkati banget. Saya katakan nih, dahsyat loh. Ada loh, saya ceritain kemana-mana. Ada loh anak-anak muda yang masih cinta Tuhan, anak-anak muda yang gila-gilaan sama Tuhan. Ada loh, saya ketemu hari-hari di tahun ini ketemu sama orang-orang muda yang kayak begitu. Dan defining momennya mereka itu menguatkan saya. Dan saya percaya itu akan menguatkan setiap orang yang mendengarkan kisah itu. Saudara, jangan remehkan pergumulanmu. Jangan remehkan testimoni kemenanganmu. Bahkan ketika engkau sekalipun kau kalah, saudara, engkau tidak menyerah, buat saya itu adalah sebuah testimoni. Dan itu akan mengimpact, saudara. Itu akan saudara, membawa sebuah kegerakan. Ya. Nubuatannya kan begini, saudara, di akhir zaman Tuhan kan nggak cari hamba-hamba Tuhan hebat-hebat, ya mungkin itu salah satu kenapa ditumbangin semua ya. Karena Tuhan hendak pakai the ordinary saint, orang-orang kudus yang biasa kayak saudara dan saya ini loh yang biasa, yang sukanya tadi makan apa tadi, makan tahu, makan tempe gitu kan, saudara, the ordinary saint. Tapi orang-orang ini luar biasa. Oleh karena itu sudah berkaitan, dan ini saya juga katakan saudara, kita harus berani mengatakan bahwa saya harus menang supaya saya jadi inspirasi buat orang lain. Beberapa tahun yang lalu saya sempat khotbah dari David dan Goliat, dan saya katakan gini, don't run from your battle today. Jangan pernah lari dari peperanganmu hari ini. Because your battle today determine your battle tomorrow. Karena apa yang menjadi kemenanganmu, peperanganmu hari ini akan menentukan kemenanganmu di masa depan. Ya kan, saudara? Saudara, Daud berani lawan Goliat itu maka enggak langsung kan, Goliat langsung berani gitu kan, enggak, saudara. Kalau sudah baca, kita enggak punya waktu. Daud ngomongnya apa? Waktu Saul, sudah tahu kan kisahnya, Saul kasih ketopong gede-gedean, kebesaran gitu kan, ya. Kepalanya Daud ke kiri, ketopongnya tetap ke depan, saudara. Kepalanya ke kanan tetap ke depan karena lebih besar helmnya daripada orangnya gitu kan. Terus Daud ngomong apa, saudara? Dia ngomong gini, lalu kamu pakai apa? Kamu berani lawan Goliat apa? Daud ngomong gini, Tuanku, satu yang Tuanku perlu tahu, aku ini tiap hari gembalain kambing domba. Dan aku biasa ketemu beruang, aku ketemu
Singa, kalau ada beruang atau singa berusaha ambil anak dombaku yang jumlahnya cuma 4-5 ekor, ku kejar, ku habisin, ku getok kepalanya gitu. Terus Daud ngomong ini keren banget. Tuhan yang memampukan dan menyertai aku untuk bisa mengalahkan beruang dan bisa mengalahkan serigala dan singa itu. Tuhan yang sama yang menyertai aku untuk bisa mengalahkan orang Filistin itu. Saudara, kenapa Daud punya keyakinan bisa ngalahin Goliat? Karena dia punya pengalaman berperang lawan beruang, melawan singa. Dia saksikan sendiri kuasa Tuhan bekerja dengan itu. Maka dia yakin, kalau Tuhan sertai aku di battle yang ini, Tuhan akan sertai aku di battle masa depan. Makanya saya selalu katakan, don't run from your battle. Jangan lari dari peperanganmu hari ini. Karena apa? Karena peperangan yang kau hindari akan kau ketemui juga di masa depan. Betul ya? So ngomongnya, mari kita lakukan, kita percaya Allah kita besar, amin, amin. Gitu, terus kita, apa? Allah kita besar ya, sungguh amat besar, haleluya. Tapi maaf saudara, kita kan bisa lakukan perkara yang besar, dahsyat, ngalahin Goliat. Kalau kita ketemu tikus aja kita lari. Kan gitu kan? Kalau kita temui hal yang kecil aja kita lari, nggak bisa. Tuhan itu buat saya fair kok. Dia nggak langsung beri sama kita pergumulan yang berat-berat, yang gede-gede, enggak. Dia kasih kita something yang sesuai dengan porsi kita. Tapi saat kita bisa meresponi itu, kita menang dengan itu akan dipakai Tuhan untuk bisa memenangkan peperangan yang lain. Betul saudara? Dan yang menarik saudara, kalau kita lihat ini saudara, yang terakhir saya katakan ini, ternyata kalau kita belajar bukannya kemenangannya Daud itu jadi kemenangannya Israel, tapi kemenangan Daud ini juga menginspirasi orang-orang lain. Di dalam 2 Samuel 21, saya nggak tahu kalau saudara suka baca buku, mestinya saudara ini bukan secret. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai dengan ayat 22, mungkin nggak usah dibaca tapi dilihat aja. Apa sih bedanya dibaca dan dilihat gitu ya. Saudara akan temukan ternyata Goliat itu punya saudara, saudara. Goliat ini tidak sendirian, punya saudara, 4 saudara. Jadi di tanah itu waktu itu ada the 5 giants. Nah sudah perhatikan di dalam ayat 5, kayaknya sudah belum pernah baca sih, ayo baca aja 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin, orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi apa? Letih lesu. Ayat 16. Yisbi Benob. Ada yang pernah dengar nama itu? Ada yang milih nama baptis ini? Nama baptis saya adalah Yisbi Benob. Mungkin Pak Teguh sendiri bilang, apa itu? Sudah. Termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Ya ini masih dulure Goliat saudara. Jadi dia balas dendam, ngono lah ceritanya gitu ya. Ayat 17. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, jangan lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel punah bersama-sama dengan engkau. 18. Sudah itu terjadi lagi pertempuran orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Kembali lagi ini saudaranya Daud. Goliat. Ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin. Again, Filistin. Di Gob. Kemudian Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad. Ini yang lain lagi, bukan Goliat yang itu. Jadi namanya sama. Yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ayat 20. Lalu terjadi pertempuran di Gad, dan di sana orang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ayat 21. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakaknya siapa? Daud menewaskannya. Ayat 22. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, maka tewas oleh tangan Daud, dan perhatikan, dan oleh tangan orang-orangnya. Wow. Karena Daud bisa ngalahkan Goliat, saudara. Dia memunculkan orang-orang lain yang juga menjadi the giant slayer. Bukan demon slayer, kalau demon slayer film ya. Giant slayer, saudara. Wow, keren. Daud sebagai pemimpin, dia harus mengalami victory dalam divine moment, kemudian itu menginspirasi saudara, orang-orang di bawahnya untuk bisa mengalahkan Goliat yang sama, raksasa yang sama.
Makanya saya katakan bahwa kita harus menang di dalam pertempuran kita. Kenapa? Karena itu akan inspirasi orang lain. Tapi kebalikannya ada benar yang saya kutip dari Pastor Bill Johnson. Dia mengatakan, if you want to kill the giant, hang around a giant killer, it's rub off. Kalau kamu ingin jadi pembunuh raksasa, kue hang out ambil pembunuh raksasa. Karena pengurapan itu, sudah itu akan menular. Halo? Hello? Hello? Mau jadi pembunuh raksasa kok kumpulnya sama pembunuh tikus, yang kurang pas gitu ya saudara. Saya ulangi ya, if you want to kill the giant, hang out around a giant killer. Kumpul loh. Kalau saya katakan kemenanganmu menginspirasi orang lain, tapi kalau engkau ingin menang sudah kepada sebuah masalah, kamu belajar dari orang lain, kamu kumpul, kamu dekat dengan orang-orang itu. Sebab bahasa karismatik yang ini, urapan itu menggesek engkau, mempengaruhi engkau. Bukan hanya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita sukanya itu sih. Tapi kebalikannya menurut saya juga benar sih. Bahwa kebiasaan yang baik merubah pergaulan yang buruk. Halo? Loh iya kan? Roh sama daging kuat mana? Nah itu kalau Pak Abraham Alex dulu, terang sama gelap menang mana? Terang sama gelap menang mana? Nah, terang dong. Tapi kita seringkali kadang-kadang melebih-lebihkan gelap ya. Gelap loh, gelap. Ya saya mengatakan kegelapan menutupi seluruh bumi. Gelap, Surabaya gelap bro, Indonesia gelap bro. Kita pakai ayat itu, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Betul. Tapi apakah nggak berlaku sebaliknya, bahwa pergaulan yang baik bisa mengubahkan kebiasaan yang buruk? Hei, kuasa terang di dalam diri kita mestinya lebih hebat dong dibandingkan dengan kekuatan dosa. Betul ya? Kita harus berani menginspirasi itu. Nah saudara, yang lebih lagi kalau kita bicara disuruh hang around a giant killer, maka Daud tidak berhenti di kisahnya Daud. Daud sudah sebenarnya seluruh tokoh Alkitab yang lain, mau Musa, mau Yosua, mau Daud, mau siapapun, Yusuf, terakhir akan tergenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Betul? Kristus adalah the true and the better David. Kristus adalah Daud yang sejati dan Daud yang lebih baik dibandingkan Daud sendiri. Kalau kita ingin bunuh Goliat di dalam hidup kita, kita mungkin gak bisa kumpul sama Daud. Tapi hari ini kita punya Kristus yang bukan hanya menyertai kita, tapi tinggal di dalam diri kita. Amin. Saat kita kenali dia, kita hang out dengan Yesus, kita berkumpul dengan dia, saya percaya pengurapan dari Kristus itu juga terjadi di dalam hidup kita. Kita akan mampu mengalahkan hal-hal yang mustahil, impossible things. Bukan karena kita hebat, tapi karena anak-anak muda, kita punya Yesus, the giant killer, the giant slayer, the true giant killer yang sesungguhnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya ingin melihat saudara, bahwa di dalam generasi ini dimunculkan kembali orang-orang hebatnya Tuhan, yang bukan 1-2 orang, tapi semua orang yang disebut Nathan Foster sebagai the ordinary saint. Kita bersama-sama saudara, bergerak bersama-sama. Salah satu nubuatan yang muncul kan gini, di akhir zaman akan muncul namanya the saint movement. Kegerakan terakhir di dalam chapter gereja adalah kegerakan orang-orang kudus. Bukan kegerakan pendeta, bukan, tapi kita semua. Saat kita semua tahu, saudara, Kristus hidup tinggal di dalam diri kita. Saat kita tahu, saudara, bahwa Kristus dalam diri kita mampu mengalahkan semuanya, kita juga dimampukan untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Di dalam dirimu ada visi, ada panggilan yang khusus yang hanya engkau sendiri yang bisa. Dan biarkan engkau bangkit dan menggenapi visi Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. God bless bro, God bless us. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Yuk kita pujikan pujian tadi, hidupku menggenapi firman-Mu, refnya saja. Glory. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Thank you. Sebab kami boleh belajar sesuatu yang luar biasa dari Daud, dari kehidupan Daud. Engkau memanggil kami
Dan kami percaya bahwa Engkau meletakkan panggilan yang khusus di dalam setiap kami. Dan Engkau menginginkan setiap kami untuk menggenapi destiny visi yang Engkau sendiri berikan di dalam hati kami. Oleh karena itu ajar kami seperti Daud, kami kenali defining moment kami. Kami masuk di dalam defining moment kami. Yang seringkali defining moment itu Engkau kemas, Engkau berikan kepada kami dalam hal yang biasa, bahkan di dalam kesulitan-kesulitan. Kami siang hari ini Tuhan ada sebuah impartasi keberanian, impartasi iman, impartasi kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami memiliki yang lebih hebat bahkan yang dimiliki oleh Daud. Daud hanya punya pengurapan atas dia. Tapi kami hari ini kami punya Engkau, pengurapan-Mu yang tinggal di dalam setiap kami. Oh Tuhan, jangan biarkan kami lari dari pertempuran kami. Tapi biarkan dengan iman, dengan kasih, dengan pengharapan, dengan keberanian, dengan pengurapan Roh Kudus yang telah Engkau beri dalam hidup kami. Kami ambil kesempatan ini, kami ambil defining moment kami. We run to the battle. Kami lari dalam peperangan kami dan kami memenangkan peperangan kami. Karena Kristus Yesus, Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Biarkan hidup kami menjadi bukti kebesaran, bukti bahwa Engkau ada, bukti bahwa Engkau mengasihi setiap manusia, bukti bahwa Engkau peduli, bukti bahwa Engkau adalah, bagi Engkau tidak ada yang mustahil, karena kami sudah mengalami itu. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersama. Bahkan Kau di dalamku. Di dalam. Yes Lord. Jadi bukti kebesaran. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Glory Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan bersama. Kau bersama. Ya Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau besertaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, Kau bersamaku, Kau bersamaku, ya Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. 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 Kami percaya Christ in me, Kristus ada di dalam aku, Kristus ada di dalam setiap kami, Kristus ada di tengah-tengah kami, Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan. Siang hari ini aku berdoa untuk setiap rekan-rekan di tempat ini. Oh, di dalam nama Yesus, aku berdoa bahwa setiap kami yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, engkau sedang mengalami peperangan, engkau sedang mengalami kesulitan, engkau sedang mengalami masa-masa sulitmu, engkau sedang mengalami krisis mungkin. Siang hari ini engkau diingatkan oleh Tuhan
bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupanmu bukan merupakan sebuah kebetulan, tapi ada maksud ilahi di dalamnya. Bahwa Tuhan ingin membentuk engkau, Tuhan ingin memproses engkau, Tuhan ingin mengurapi engkau. Dan Tuhan tidak pakai engkau dalam kemuliaannya untuk mendatangkan kerajaannya. Bapa di surga, aku berdoa pada siang hari ini dalam nama Yesus, Roh Kudus yang ada dalam setiap kami, menguatkan setiap kami, membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan, dan membangkitkan kasih di dalam setiap kami, sehingga kami dimampukan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Engkau Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Thank you Jesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Dan biarkan kami terus dalam perjalanan rohani kami, mengalami divining moment kami, yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Saya serahkan pada siapa?